Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat iman yang dengan nikmat tersebut akan menjadikan hidup kita semakin aman dan juga nyaman, dan juga tentunya nikmat Islam yang insyaallah dengan nikmat tersebut akan menjadikan hidup kita semakin tentram. Dan patut kita syukuri nikmat hidayah yang dengan nikmat tersebut tentunya mudah bagi kita semua untuk membedakan mana benar, mana salah. Dan patut kita syukuri pula nikmat sehat wal afiat, yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut dapat senantiasa kita maksimalkan dalam rangka taat. Dan tentunya patut kita syukuri pula nikmat berjamaah, yang dengan nikmat tersebut Allah akan senantiasa turunkan berkah. Dan pada hari ini tentunya hari Jumat yang penuh berkah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk menerima aktivitas kita selama sepekan, agar tentunya menjadi aktivitas yang dapat mendatangkan pahala dari sisinya dan juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita semua. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mudah dan lancarkan urusan-urusan kita, tentunya dalam rangka kebaikan dan juga dalam rangka ketaatan. Dan kita berharap seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa menjadi aktivitas yang mampu mengantarkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin azumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjung dan juga sajikan keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang dengan diutusnya tentunya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seorang Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan kita semua umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan seorang Nabi yang dengan perjuangannya tegaklah agama Islam. Dan seorang Nabi yang sangat luar biasa, meskipun telah dijamin masuk surga dan terbebas dari segala macam bentuk dosa, akan tetapi tidak pernah berkurang sedikitpun kualitas ibadahnya, kualitas istighfarnya yang beliau lakukan, baik itu siang ataupun malam. Maka hari ini bagi kita yang mengaku umat baginda yang mulia, sudah sepantasnya dan sudah seyogyanya untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan semangat yang tak kunjung padam. Kita berharap mudah-mudahan sholawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqamahkan sunnahnya hingga akhir hayat dan juga ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berharap
dengan selalu bersolawat kepada beliau, memudahkan kita semua untuk dapat dikenali, untuk dapat dicintai, sehingga memudahkan kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda yang mulia fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi kewajiban seorang khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat untuk selalu menyampaikan wasiat ataupun nasihat takwa, baik untuk dirinya dan juga untuk jamaah yang hadir. Tentunya marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan juga dengan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik yang telah termaktub dalam Al-Qur'an, hadis, ijma ataupun qiyas, yang mana dengan terus meningkatkan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, itu adalah jaminan satu-satunya agar kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita termasuk menjadi bagian hamba Allah yang senantiasa bertakwa, lantaran hari ini kita mengerjakan perintahnya tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan dan juga tanpa banyak pertanyaan. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita menyadari bahwasannya agama itu sejatinya adalah nasihat. Ad-din an-nasihah. Kenapa kemudian Allah hadirkan agama? Ternyata jawabannya Allah hadirkan agama agar manusia tidak berbuat semaunya dan mengerti tugas, kewajiban serta haknya. Bayangkan kalau di dunia ini tidak Allah ciptakan agama, kita ikut aturan siapa? Dan ternyata sangat luar biasa, agama itu hadir untuk menyadarkan kita semua untuk apa kita datang, untuk siapa kita berjuang, dan kemana kita akan kembali pulang. Ini menjadi renungan yang sangat amat penting untuk kita semua. Sehingga di dalam surah yang tadi kita baca, yaitu surah Ali Imran ayat 104, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan mungkar, agar kamu beroleh keberuntungan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Betapa pentingnya nasihat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu arti lain daripada nasihat. Sangat luar biasa. Makanya ketika baginda kita yang mulia menyebutkan ad-din an-nasihah, agama itu adalah sebuah nasihat. Nasihat ini sangatlah penting. Agar apa? Nasihat itu agar kemudian kita istiqomah dalam taat, terhindar dari dosa dan maksiat, dan tentunya agar kita selamat dunia dan akhirat. Adapun secara bahasa, kata an-nasihah berasal dari akar kata bahasa Arab nasah, yang berarti memurnikan, memperbaiki, menginginkan kebaikan dan memberi arahan dengan penuh ketulusan. Dan hari ini kita saksikan ketika mendengar nasihat itu ada dua respon. Ada dua respon yang sering kita lihat ketika orang itu mendengarkan nasihat. Orang pandai, orang bijak akan merenung, sedang orang bodoh, mohon maaf, dia akan tersinggung. Ketika mendengarkan nasihat, kita lihat orang bijak ataupun orang pandai, orang pintar, pasti dia akan merenung. Tapi bagi orang bodoh, nasihat itu menyinggung.
Padahal nasihat itu kalau kita lihat dari bahasa Arab itu sangat luar biasa. An-nasihah, nasoha, memurnikan, memperbaiki, menginginkan kebaikan dan memberi arahan dengan penuh ketulusan. Oleh karena itu, nasihat dalam Islam bukan sekedar menyampaikan kritik, tetapi juga merupakan upaya tulus untuk menghadirkan kebaikan bagi orang yang senantiasa dinasihati. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, menyeru atau menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada siapapun untuk berbuat kebaikan dan mengajak kepada siapapun untuk senantiasa mencegah kemungkaran apapun bentuknya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hakikat nasihat itu menghendaki kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Dengan demikian, nasihat harus lahir dari hati yang bersih, bebas dari kepentingan pribadi, kebencian, maupun keinginan untuk merendahkan orang lain. Bahkan di surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surah Al-Asr, yang merupakan 4 pilar bagi siapa saja yang mengaku beriman. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu bahwasanya setiap kita ini sejatinya dalam keadaan rugi. Ini kan nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Kalau kita semua menyadari bahwasanya kita ini adalah hamba yang rugi, maka apa yang harus kita perbaiki? Ternyata di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang senantiasa istiqamah dengan keimanannya, yang istiqamah dengan keimanannya. Jadi orang yang terhindar dari kerugian dunia ataupun akhirat, dia yang selalu memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasulnya, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada takdirnya. Kemudian apa lagi? Setelah beriman ternyata wa amilus shalihat, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, orang yang senantiasa membuktikan keimanannya dengan selalu berbuat baik. Amal soleh itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu amal soleh, apapun bentuknya. Segala aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala dan juga murka manusia, itu adalah amal soleh. Kemudian tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan atau saling menasehati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Karena dalam beragama ini sangat butuh yang namanya kesabaran. Bahkan para mufassirin menyebutkan bahwa kesabaran itu dibagi menjadi 3. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, kesabaran dalam menghindari dosa dan maksiat, dan juga kesabaran dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Butuh kesabaran. Makanya untuk sabar ini perlu saling menasihati. Jadi jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan beramal soleh, lalu saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga saling menasihati agar kita terus dalam kesabaran. Maka patut kalau kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ad-din an-nasihah, bahwa agama itu adalah bagian dari nasihat. Bahkan dalam sebuah hadis atau hadis lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya atau mencegahnya. Dengan apa? Dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya atau mendoakannya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.
Maka kalau kita menyaksikan kemungkaran yang terlihat di depan kita, jangan diam. Jangan diam. Karena tugas kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah apapun bentuk kemungkaran yang terlihat di hadapan kita. Dan menurut para ulama, cara kita menasehati itu juga ada adabnya. Tidak serta-merta kita menasehati seseorang itu di depan umum. Karena Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang menasehati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka ia sedang benar-benar menasehati dan menghiasi kawannya atau sahabatnya atau orang lain. Tapi barang siapa yang menasehati dalam keramaian, maka sesungguhnya ia telah mempermalukan serta mencela orang lain. Maka hati-hati ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, ya seolah-olah kita ingin menasehatinya, tapi ternyata mohon maaf kita justru memperlakukan seolah-olah dia itu seorang yang penjahat ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran besar sehingga mempermalukannya dan juga mencelanya tanpa kita sadari. Hati-hati untuk menyampaikan sebuah nasihat. Adapun adab yang pertama yaitu ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau merasa paling benar. Kemudian disampaikan dengan hikmah, kelembutan, dan juga dengan bahasa yang santun. Kemudian memilih waktu dan tempat yang tepat agar tidak melukai kehormatan orang lain. Kemudian menggunakan dalil ataupun argumentasi yang benar, yang mudah dipahami. Dan yang terakhir mendoakan kebaikan bagi orang yang senantiasa kita nasihati. Maka jangan pernah kita mengabaikan yang namanya nasihat. Kalau hari ini kita mudah untuk mengabaikan nasihat, barangkali mohon maaf hati kita sudah tidak sehat. Karena tanda hati yang tidak sehat itu tidak pernah menyesal terhadap kebaikan yang terlewat, tidak merasa malu ketika melakukan dosa dan juga maksiat, serta mudah tersinggung terhadap nasihat. Hati-hati kalau kita mudah tersinggung terhadap nasihat, barangkali ternyata hati kita sudah tidak sehat. Dan nasihat yang paling luar biasa yang harus selalu kita ingat adalah kematian. Nasihat yang harus selalu kita ingat itu adalah kematian. Jika hari ini kita semua sadar akan jadi jenazah, mungkin kita lebih takut untuk meninggalkan ibadah. Sebab saat jasad terbujur lemah, bukan harta yang menemani, melainkan amal yang selama hidup kita kumpulkan dengan lelah. Kita semua calon jenazah. Tak ada satupun di antara kita yang luput dari yang namanya kematian. Maka manusia hebat itu adalah dia yang datang membawa manfaat, kemudian memperlakukan siapapun dengan penuh hormat, lalu berusaha pulang dalam keadaan selamat. Sebab kemuliaan bukan hanya tentang apa yang diperbuat, tetapi juga bagaimana menjadikan akhir hidup dengan iman yang terus melekat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang tak lelah untuk saling memberikan nasihat. Dan setiap muslim hendaknya menjadi pribadi yang ringan untuk memberi nasihat dengan keikhlasan, sekaligus lapang dada menerima nasihat dengan kerendahan hati. Sebab nasihat yang tulus bukanlah tanda merasa lebih baik, melainkan bukti cinta kepada sesama dan bentuk tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saling menasihati dalam kebenaran adalah tanda hidupnya keimanan. Menyampaikannya dengan hikmah adalah tanda kebijaksanaan, dan menerimanya dengan lapang dada adalah tanda kematangan iman. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikhril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadi al hajat wa yakafil muhimmat wa yadafi'al balayat wa yashafi'al amrad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal umur wa khairal amal wa khairal ibadah wa khairal istiqamah wa khairal sihah wal afiyah wa khairan najah wa khairal hayah wa khairal mamat wa sabit wa saqil mawazina wa haqiq imanan narfa' darajatina wa taqabbal min kulli ibadina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.